Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, di sini kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan untuk belajar ekonomi, mata pelajaran ekonomi di materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka dulu LKPD kalian masing-masing. Bagi yang belum punya LKPD, silahkan nanti klik deskripsi, nanti saya kirim untuk LKPD. Next, nah sekarang kita masuk di bab pertama, yaitu adalah konsep persamaan dasar akuntansi. Di sini persamaan dasar akuntansi itu yang pertama yang perlu dipahami adalah aktiva itu harus sama dengan pasiva. Jadi sebentar, saya pointer dulu ya. Aktiva harus sama dengan pasiva, dimana keduanya ini harus sama besar. Ketika keduanya ini sama besar, maka itu dianggap balance atau seimbang. Nah, ketika mereka balance, berarti pekerjaanmu dalam persamaan dasar akuntansi itu benar. Seperti itu. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu adalah nama lain dari harta. Nah, pasiva isinya adalah kewajiban dan modal. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulannya bahwa harta sama dengan utang plus modal. Seperti itu. Dimana kalau disingkat biar lebih paham lagi, harta sama dengan utang plus modal, dimana H sama dengan U plus M. Nah, jadi ini rumus yang perlu diingat ya, rumus yang perlu diingat untuk konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aktiva sama dengan pasiva, lalu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Kewajiban itu nama lainnya adalah utang, modal itu nama lainnya adalah ekuitas. Nah, sekarang pengaruh transaksi terhadap akun. Nah, di sini saya bisa jelaskan melalui tabel ya, di mana harta itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu sini kita bisa pakai tangan ya, gini. Di mana jempol dan kelingking ini adalah harta, ini utang, ini modal, jari tengah modal, jari manis pendapatan, dan jari kelingking adalah beban. Nah, jadi H, U, M, P, B. Saya ulangi ya. Ada 5. H, U, M, P, B. Gitu ya. Nah, di mana jempol dan kelingking ini dia adalah harta dan utang. Harta dan beban, mohon maaf, harta dan beban. Nah, harta dan beban ini, jempol dan kelingking ini bertambah di debit, dan yang ketiga ini UMP, utang modal pendapatan, bertambah di kredit. Nah, begitu. Nanti silahkan dipelajari lagi. H, U, M, P, B ada 5. H itu nomor 1, U nomor 2, M nomor 3, P nomor 4, dan beban nomor 5. Di mana jempol dan kelingking itu adalah bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang 3 ini berkurang di debit, bertambah di kredit. Next. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah Nona Sofi menyetor uang sebagai investasi sebesar 40 juta. Nah, kasnya bertambah, modal bertambah, masing-masing 40 juta. Pokoknya kalau di transaksi yang pertama itu pasti modalnya bertambah. Kalau ada kata-kata investasi. Nah, kalau ada investasi berarti menyangkut modal, makanya kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Seperti itu. Lanjut yang kedua, seharga 10 juta secara kredit. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah membeli peralatan secara kredit, dimana ketika membeli peralatan maka peralatannya yang bertambah, lalu secara kredit yaitu utangnya bertambah masing-masing 10 juta. Gitu. Lanjut nomor 3, Salon Shopee membeli perlengkapan
seharga 1 juta secara tunai. Nah, jadi membeli perlengkapan itu berarti perlengkapannya bertambah. Karena secara tunai makanya mempengaruhi akun kas, di mana kasnya ketika kita membeli perlengkapan itu kasnya berkurang masing-masing 1 juta seperti itu. Lanjut nomor 4. Salon Sophie membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 5 juta. Di mana membayar utang berarti kan bayar nih pakai uang. Nah, uang kalau di perusahaan itu namanya kas, berarti kasnya berkurang dan utangnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita bayar utang. Kita punya utang nih, awalnya 10 juta ya, dibayar 5 juta. Berarti kan utangnya tinggal 5 juta sisanya. Nah, makanya berkurang. Masing-masing berapa? 5 juta seperti itu. Oke, kita next. Nomor 5. Selama bulan April 2024, Salon Sophie menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7 juta. Nah, kita garis bawahi di sini menerima pendapatan, berarti kan dapat uang. Dimana kalau di Persama Dasar Akuntansi itu ketika suatu perusahaan menerima kas, menerima pendapatan, berarti kasnya yang bertambah, modalnya juga bertambah. Di sebelah pasifa masing-masing 7 juta seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam, Salon Sophie mengeluarkan biaya-biaya. Nah, jadi biayanya apa aja? Yang pertama, ada biaya gaji 1 juta, biaya listrik 300, sewa gedung 500, lain-lain 500 seperti itu. Nah, di sini berarti kalau membayar, berarti perusahaan mengeluarkan uang, di mana kasnya berkurang dan modalnya berkurang masing-masing. Jumlahnya ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 5 berarti totalnya 2.300.000 seperti itu. Lanjut. Nah, kalau masih ngantuk silahkan untuk cuci muka dulu biar tidak ngantuk belajar akuntansi. Lanjut ya. Yang ketujuh, Sophie mengambil uang dari kas perusahaan. Nah, di sini kita garis bawahi mengambil uang dari kas perusahaan, maaf ya. Nah, mengambil kas ini berarti dia mengambil uang. Makanya kasnya berkurang, modalnya berkurang masing-masing 500.000 rupiah. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8, di sini kita bisa lihat pada akhir bulan April sisa perlengkapannya belum terpakai itu adalah 750.000. Nah, di sini kita hitungnya yang sudah terpakai. Caranya gimana? Perlengkapan yang terpakai sama dengan perlengkapan awal dikurangi sisa perlengkapannya. Nah, dimana yang terpakai itu kita bisa lihat di transaksi tanggal sebelumnya 1 juta dan 750.000 itu adalah sisanya. Maka 1 juta dikurangi 750.000 ketemulah 250.000 rupiah, dimana perlengkapannya berkurang, modalnya berkurang masing-masing 250.000 rupiah. Oke, begitu. Soal terakhir, sekarang kita lanjut. Sebagian peralatan salon yang telah rusak dan dijual tunai senilai 1 juta. Nah, berarti ketika menjual peralatan, maka peralatannya berkurang dan kasnya karena dijual secara tunai, berarti kasnya bertambah masing-masing 1 juta. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu ke sini. Pencatatan transaksinya. Mohon maaf ya, ini karena saya nggak bisa back ke transaksi yang kemarin. Jadi di sini saya hanya menampilkan tabelnya saja. Silahkan anak-anak untuk melihat LKPD masing-masing yang sudah dituliskan rank-rank. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya, pencatatan transaksinya. Yang pertama,
Tadi kan ada transaksi penanaman modal ya, dimana kas dia menginvestasikan 40 juta, maka kita tulis kasnya 40 juta dan modalnya 40 juta. Lalu langsung masuk transaksi kedua, dimana di sini membeli peralatan secara kredit, makanya peralatannya bertambah tapi utang usahanya bertambah juga. Nah, gitu, ini ada garisnya ya. Jadi ini masuknya pasifa, utang dan modal itu pasifa, harta itu masuknya aktiva. Nah, setelah itu 1 dan 2 kan sudah ada transaksi. Jadi ini satu kolom itu 2 transaksi gitu. Nah, terus setelah ini dituliskan satu kolom 2 transaksi ini, lalu kita akumulasikan. Nah, lanjut kasnya. Di sini kan kasnya ada 40 juta. Selanjutnya ada kosong kan? Makanya kita langsung tulis di sini 40 juta. Perlengkapan kita lewati karena kosong juga. Peralatannya di sini ada 10 juta, kita tulis 10 juta. Lanjut, utang usahanya kita tulis 10 juta. Modalnya kita tulis 40 juta, seperti itu. Lanjut transaksi nomor 3, di mana di sini kasnya berkurang 1 juta karena membeli perlengkapan secara tunai. Nah, perlengkapan secara tunai tadi dituliskan di sini seharga 1 juta. Karena membelinya secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 1 juta. Nah, makanya kita tulis di situ ya. Lanjut, untuk yang lainnya kita kosongi. Kita akumulasikan. Setelah setiap transaksi itu harus diakumulasikan. Silakan diakumulasi. Di sini 40 dikurangi 1 berarti 39. Lalu di sini kita tulis 1 juta. Lanjut, di sini peralatannya karena ini awalnya 10 juta, maka kita tulis di sini 10 juta. Utang usaha juga sama dan modalnya juga sama. Lanjut transaksi nomor 4. Di sini coba dilihat di soalmu. Dia itu membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 10 juta, tapi dia bayarnya baru 5 juta. Nah, berarti di sini itu bayar utang itu pakai kas, makanya di kasnya berkurang. Oh ya, saya lupa menyampaikan ya, kalau berkurang itu dikasih kurung buka dan kurung tutup. Seperti itu. Lanjut, kasnya berkurang 5 juta, utangnya berkurang 5 juta, dan yang lainnya dikosongi saja karena tidak ada transaksinya. Nah, sekarang lanjut ya. Di sini diakumulasikan 39 juta kurangi 5 yaitu 34 juta. Lalu di sini 1 juta, sini 10 juta, di sini 5 juta, di sini 40 juta. Jadi diingat, setiap transaksi itu pasti diakumulasi, dan setelah itu kalau ada transaksi berkurang, jadi dia dikasih kurung buka dan kurung tutup. Lanjut, kita lanjut tanggal 5. Pointernya kita ganti kuning aja ya. Nggak bisa. Lanjut tanggal 5. Di sini ada transaksi mendapatkan pendapatan sebesar 7 juta. Mendapatkan uang nih, makanya 7 juta ini bertambah di kas dan di modal. Lalu kita akumulasi 34 juta tambah 7 juta yaitu 41 juta. Selanjutnya perlengkapan turunin aja 1 juta, peralatannya turunin lagi 1 juta, utangnya turunin lagi 1 juta. Selanjutnya modalnya 40 tambah 7 yaitu adalah 47 juta. Sekarang lanjut tanggal 6. Di mana di sini membayar beban-beban, yaitu tadi ada beban listrik, beban gaji dan lain-lain sebesar 2.300.000. Nah, makanya bayar beban ini kan pakai kas. Nah, makanya di sini kasnya dikasih dalam kurung, dia berkurang sebesar 2.300.000 untuk aktifanya, dan untuk pasifanya dia juga berkurang 2.300.000 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dulu di sini. Nah, sekarang kita lanjut. Saya mohon maaf, ini saya gambarnya hilangkan dulu ya karena nggak kelihatan nanti. Transaksi nomor 7, dimana di sini ada transaksi
berkurang Rp500.000. Nah, kita tulis di sini berkurang 500.000. Lalu kita akumulasikan kasnya 38.700 kurangi 500 berarti 38.200. Lalu di sini kosong. Lalu tinggal diturunin aja dan modalnya juga berkurang 500 berarti 44.200. Setelah itu tanggal 8 dilihat di LKPD-mu transaksinya apa? Kita tulis di sini karena berkurang 250 di perlengkapan dan modalnya berkurang 250 juga. Kenapa? Kok nggak kasnya, Bu? Lah karena di sini perlengkapan itu sudah melekat pada modal. Sudah terpakai. Nah, kalau umpamanya perlengkapannya kamu jual, itu baru bisa dimasukkan ke dalam kas. Seperti itu ya. Jadi ini yang terpakai, sisanya 750. Ini tinggal diturunin juga, ini sama dan ini tinggal dikurangi. Berarti 43.950. Setelah itu yang nomor 9 lanjut, tinggal nomor 9 nomor terakhir ya. Ini menjual peralatan secara tunai. Nah, secara tunai makanya di sini kamu tambahkan kas sebesar 1 juta dan peralatannya karena kamu jual 1 juta berarti peralatannya berkurang sebesar 1 juta. Nah, setelah itu kita akumulasikan 38.200 kurangi 1 juta tambah 1 juta, mohon maaf, ditambah jadi 39.200. Ini 750, ini dikurang 9 juta. Ini tinggal turunin dan ini turunin. Nah, dicek. Dari sini kita bisa ngecek. Caranya gimana? Caranya gini. Yang ini, yang saya kuning ini, kamu tambahkan dulu. 39.200, 750 dan 9 juta ini kamu tambahkan. Hasilnya berapa? Lalu ini juga kamu tambahkan. 5 juta tambah 43.950 hasilnya berapa? Nah, kalau kedua hasilnya ini bernilai sama nominalnya, berarti kerjaanmu udah bener. Tapi kalau nominalnya bernilai salah, berarti kerjaanmu ada yang salah.